Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Salmika. Saya akan memaparkan makalah yang berjudul Fungsi Hadis di Era Modern. Fungsi hadis di era modern jika kita telaah secara seksama tentang pengembangan kajian terhadap hadis Nabi, maka kita akan menemukan bahwa sejak pertengahan abad ke-19, definisi autoritas Rasulullah menjadi masalah penting bagi para pemikir keagamaan Muslim. Abad ke-19 merupakan periode ketika bergemoni Barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama masyarakat Muslim telah menciptakan dorongan kuat diadakannya reformasi kelembagaan hukum dan sosial Islam. Baik untuk mengkomodasi reformasi, pada gilirannya menghasilkan tekanan untuk mengkaji kembali fondasi esensial kewenangan agama di dalam Islam. Hal ini yang menjadi prihatin mengenai hadis Nabi SAW yang pada perkembangannya menjadi titik pusat dalam proses pengkajian kembali hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Brown dalam bukunya Manual Relevansi Sunnah dalam Islam Modern, yang menjelaskan bahwa sejumlah aspek pengalaman kolonial mendorong perhatian istimewa terhadap hadis Nabi SAW. Skripturalisme para misionaris dan dalam memandang hubungan antara hadis dan kitab suci, karena abad ke-19 merupakan periode aktivitas gencar para misionaris Kristen dan perdebatan antar agama, terutama di India. Akhir abad ke-19 juga merupakan periode ketika orang Muslim menghadapi munculnya tantangan dari para sarjana orientalis, sikap kritis terhadap keautentikan literatur hadis. Dampak ini terasa di India, namun adalah suatu kesalahan serius kalau menyimpulkan bahwa perhatian Muslim modern terhadap pertanyaan mengenai hadis Nabi SAW semata-mata merupakan reaksi terhadap kolonialisme. Brown 2000 halaman 39. Selanjutnya Brown menjelaskan bahwa pola peninjauan ulang hadis Nabi sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan telah tertanam baik sebelum orang-orang Muslim merasakan dampak langsung dari hegemoni Barat. Perhatian masa kini terhadap autoritas Rasulullah berkaitan dengan kecenderungan yang telah berlangsung sebelum dirasakannya tantangan khusus dari Eropa. Hal penting dari kecenderungan ini adalah munculnya gerakan kaum reformis yang terjadi pada abad ke-18 dan 19 yang mengadopsi sikap kritis terhadap warisan klasik dengan menolak sikap taklid. Gerakan tersebut dapat dipetakan menjadi 4 periodisasi sebagai berikut ini. Brown 2000. Periode pertama yaitu periode gerakan reformasi abad ke-18. Selama abad ke-18, gagasan kaum tradisional yang memahami bahwa sunnah seharusnya menjadi basis utama hukum Islam, bahwa status hukum itu bisa dan seharusnya menjadi bahan penelitian yang cermat dengan berdasarkan hadis Nabi SAW. Gagasan ini bukanlah kontribusi asli para reformis abad ke-19. Sepanjang periode klasik, tesis kaum reformis memberikan kekuatan baru terhadap pemahaman orang Islam yang telah banyak menyimpang dari sunnah Rasulullah dan dipengaruhi oleh bid'ah dan taklid terhadap ajaran dan penafsiran hukum klasik.
Obatnya adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis, guna meraih kembali kemurnian ajaran Nabi yang terkandung di dalam Sunnah Nabi SAW tersebut. Di antara banyak ulama aktivis modernis yang dipengaruhi gagasan ini, dua di antaranya Syiah Waliullah dan Muhammad Al-Syaukani. Perhatikan, Syah Waliullah tertuju pada perpecahan dan dampaknya pada masyarakat Muslim. Kembangkitan kembali studi hadis menjadi inti programnya. Syah Waliullah menolak taklid pada ketentuan mazhab. Menurutnya harus lebih rendah daripada sunnah. Dia pada prinsipnya menolak taklid buta kepada ajaran hukum, mendukung ijtihad dan menempatkan sunnah pada kedudukan pertama dalam proses ini. Pendekatan Syah Waliullah terhadap hadis, penafsirannya dan hubungannya dengan sunnah bukan tidak canggih, dan pendekatannya tidak beda jauh dengan pendekatan para faqih klasik. Seperti hal mereka, dia sangat menyadari adanya jurang yang memisahkan hadis dari aplikasi hukumnya. Dia menerima perbedaan standar antara tindakan Nabi SAW sebagai Rasul dan tindakan non-Rasul. Tindakan non-Rasul seperti bidang kesehatan dan pertanian. Dia sepakat dengan teori hukum klasik bahwa semua sunnah secara hukum dapat diterapkan. Sedangkan Muhammad Ibnu Ali Al-Syaukani memperlihatkan pandangan serupa meski lebih ekstrim mengenai persoalan taklid dan ijtihad. Bagi Al-Syaukani, ijtihad adalah hanya dipadasi oleh kemampuan dan pengetahuan mujahid. Al-Syaukani menentang argumen tradisional yang menentang ijtihad, bahwa hanya generasi awal yang cukup dekat dengan Rasulullah yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan. Bukannya menjadi lebih sulit, ujarnya. Ijtihad sekarang menjadi lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya karena sumber-sumber telah terhimpun, tersusun, dan tersedia dalam skala yang luas. Dalam hal ini penolakan Al-Syaukani lebih radikal dibandingkan Syah Waliullah. Penolakan Syah Waliullah terhadap taklid dilakukan dalam kerangka konservatif yang menerima banyak pembatasan klasik atas mujahid. Metode Syah Waliullah sama dengan talfiq, memilih di antara keputusan berbagai mazhab. Syaukani sebaliknya, ia menolak struktur Islam klasik atau paling tidak menjadikannya sebagai bahan untuk diuji dengan bacaannya. Jadi kesimpulannya ialah polemik tentang otentitas hadis menjadi isu utama yang diperdebatkan di kalangan ulama modern, termasuk di dalamnya yaitu mengenai otoritas keagamaan atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang berlaku dalam setting sosial di mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya hidup di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Oleh karena itu, perdebatan tentang otentisitas dan ekstensi hadis di era modern ini tidak boleh didekati dalam kekosongan sejarah. Hal ini seolah-olah merupakan persoalan baru yang menjadi tantangan dan dinamika kajian hadis modern yang secara tidak terduga terus-menerus dihadapkan pada suatu gagasan tradisional mengenai otoritas keagamaan. Semestinya kontroversialitas sunnah baik dalam perspektif tradisional maupun modern harus dipandang sebagai akibat wajar dan esensial dari upaya orang muslim untuk menyesuaikan doktrin terhadap perubahan keadaan. Karena sunnah merupakan sumber kewenangan Nabi dan merupakan sumber kesinambungan dengan masa lalu, tidak ada perselisihan ajaran, tidak ada kontroversi hukum, tidak ada pembahasan tafsir,
yang dapat dilakukan tanpa merujuk kepada sunnah, sehingga tidak seharusnya perkembangan pemikiran modern lantas mengerupsi dan mengikis ekstensi sunnah atau hadis Nabi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sumber ajaran Islam. Dengan demikian, sunnah Nabi dalam konteks modernitas ditentukan oleh bagaimana cara umat Islam memperlakukan sunnah. Apakah dengan menggunakannya secara selektif, menolaknya atau menafsirkannya kembali. Esensial bagi kaum muslimin ini menyesuaikan diri dengan perubahan situasi sosial yang ada, dan ini semua pada dasarnya dalam kerangka mewujudkan Islam universal yang rahmatan lil alamin, dan juga Islam yang selalu selaras dengan situasi dan kondisi kapanpun dan dimanapun kita berada. Salih likulli zaman wa makan. Baik teman-teman, mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan makalah saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.